take an eye or Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop. Bitch, Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di perkotaan kuno Bikini Bottom, terlihat Squidward sedang berjalan mencari toko yang terbuka sambil membawa bekal berbungkus kain. Akan tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba dirinya terpeleset oleh jelly ubur-ubur yang aksi itu berakhir tepat di sebuah toko. Namun Squidward yang masih tersangkut dengan badan di meja kasir, sontak Tuan Crab yang melihat menanyakan tujuan, yang setelah ada seseorang masuk beruntung kepala Squidward berhasil kembali. Di sini seorang plankton yang diperintahkan untuk menanyakan Squidward, rupanya setelah ia menjawab Squid sedang mencari pekerjaan sambil ia menunjukkan keahlian sebagai kasir. with cash register experience? Crab yang sontak menolak sambil menutup laci dan melemparkan Squidward, apa boleh buat dirinya hanya bisa pasrah dengan plankton yang memaksakan untuk memesan minuman. Selesai dari hal tersebut, secara tiba-tiba terdengar suara Patrick yang ketika dicari mengejutkan sang bintang laut secara spontan menarik ke bawah. Di lokasi itu, Patrick yang memberitahu bahwasannya ada lowongan kerja sebagai kru kapal. Dengan rasa takut ia sempat menolak, ya walaupun tepat di sisi lain rumah SpongeBob sedang dimodifikasi menjadi kapal. Setelah beres membuat kapal, Squidward yang sempat ingin kabur malah kelapanya dipukul. Yang dengan itu Squidward langsung diculik menuju kapal yang sudah berlayar. Squid yang langsung disadarkan dengan mengeluarkan dari jaring. Dengan rasa panik dirinya terkejut karena melihat di sekitar hanya ada lautan. Dan Patrick hanya bisa mengatakan kalau Kapten SpongeBob akan menemuinya untuk memberi pekerjaan. Tak hanya itu, ia juga sempat menunjukkan beberapa tali, yang mana tak lama dari itu bintang laut malah mengikatnya pada sebuah tiang. Yang kemudian beberapa kru di sekitar hanya bisa bersenang-senang bermain musik. Momen tersebut tak berlangsung lama dikarenakan kapten yang dimaksud telah datang dengan kaki spatula beserta jenggot dan topi. Squidward yang langsung bergetar seperti panggilan telepon tak diangkat. Dengan rasa bijaksana dirinya menjelaskan tentang jabatannya di kapal dan itu disertai jenggotnya copot guys. Selesai dari hal itu, di sini SpongeBob sempat menjelaskan tentang sosok ubur-ubur yang akan ditangkap. Dengan rasa takut para kru masih saja bergetar. Yang berlanjut, SpongeBob menunjukkan kaki di balik spatula. Selanjutnya, sang kapten yang dengan rasa senang menari di bawah, secara tidak sengaja terdapat permen karet di lantai, yang ketika dikunyah dan ditiup, mengejutkan itu adalah replika contoh ubur-ubur yang akan mereka cari. Dan benda besar itu bernama Dopey Dick. Namun ketika replika yang terbang ke atas meletus karena ada sebuah paku, dengan sangat apes Squid tertimpa permen karet dan SpongeBob hanya bisa memberi arahan kepada para kru. Ya walaupun dengan beruntung tepat di belakang telah muncul ubur-ubur. SpongeBob yang sontak ambisius ingin menangkap karena melihat kesempatan begitu besar. Dengan ide cerdas ia melepaskan dan memberi tugas kerja kepada Squidward, yang mana ia akan dilemparkan mengarah ke depan untuk bisa menarik ubur-ubur. Dan benar saja dirinya yang sontak ditembakkan bersama tali. Dengan sangat cepat tubuhnya terbang ke badan target yang setelah melekat karena adanya tentakel. Dengan rasa senang SpongeBob mengikat tali di kapal. Dan yang terjadi ubur-ubur yang kencang kabur menarik kapal dengan kuat. Sampai-sampai Squidward yang menjadi tumbal merasa sangat panik. Kapal yang terus mengikuti jejak makhluk kemanapun pergi. Sial, Squidward dengan momen itu merasa sangat tersiksa. Yang kemudian ia memiliki ide dengan meniup alat musik sebagai strategi penyelamatan. Hingga benar saja alunan musik yang dimainkan membuat para kru pusing. Dan Patrick yang mendengar langsung mencopot kuping sebagai langkah akhir. Ubur-ubur yang tiba-tiba berhenti karena menikmati suara musik. Sontak SpongeBob yang melihat keadaan langsung menarik ubur-ubur. Yang ketika selesai menarik dengan rasa senang para kru meminta bagian untuk mengambil jellyfish. Akan tetapi bukannya diambil, SpongeBob malah berbicara kepada kru bahwasanya bagian terbaik dari memburu ubur-ubur adalah melepaskan kembali.
Dan itu benar dilakukan ya, walaupun mereka semua sempat kesal. Namun di tengah momen berenang ubur-ubur untuk menjauh, sial dari sisi lain terdapat kapal tak dikenal datang yang langsung dengan secepat mungkin menangkap. Dan orang di balik kapal tersebut adalah pasukan Tuan Crab beserta plankton. Di sini SpongeBob yang meminta untuk melepaskan kembali setelah berhasil berburu. Apa boleh buat mereka malah ingin membunuh untuk diambil jelinya. Dan itu mereka ucapkan sambil tertawa keras. Kemudian SpongeBob yang sontak mendengar perkataan itu membuat mereka semua marah dan langsung memerintahkan anak buah untuk menyerang. Tapi yang menjadi masalah, pasukan ikan teri malah berkhianat, di mana mereka telah berlayar menjauh menuju ke kapal Tuan Crab untuk bergabung. SpongeBob yang kecewa akan perilaku pasukan, tetapi tidak pada plankton yang sedang menyiapkan meriam untuk menyerang. Dan itu setelah dibakar, peluru langsung ditembak keluar. Selanjutnya, SpongeBob yang berhasil menghindar dan Patrick berhasil menahan serangan. Sontak hal itu menjadi bahan tertawa Squidward tanpa mengetahui kalau ada rencana lain yang sedang disiapkan. Dan tak berapa lama kemudian, bola yang tadi itu tiba-tiba mengeluarkan cacing laut, yang itu dengan jumlah yang tak sedikit. Seperti yang bisa kalian lihat, hampir seluruh bagian tertutup oleh cacing untuk segera mereka makan agar kapal SpongeBob hancur. Hingga setelah selesai dan mereka hanya bertumpu pada sebagian material, momen tertawa senang pun terjadi yang berlangsung cepat untuk kabur menjauh. SpongeBob, Patrick beserta Squidward yang tak dapat berbuat apa-apa, beruntung di detik yang sama sang bintang laut mengeluarkan sebuah dayung, yang dengan itu mereka pun berusaha mengejar target ke depan. Kemudian siang pun berlalu dan tiba saatnya malam. Beruntung mereka bertiga telah sampai pada kapal Tuan Crab, yang pada saat itu seluruh kru kapal sedang tertidur. Di sini mereka yang mencoba melihat keadaan di atas. Terpantau ubur-ubur menjadi tawanan sedang diikat sambil menyadap jeli melalui selang. Berusaha berjalan pelan agar tidak terdengar oleh orang di sekitar. Apa boleh buat di tengah aksi kebisingan juga terjadi. Ya walaupun beruntung aksi tersebut terpantau aman. SpongeBob yang berhasil mendekat untuk segera membebaskan. Langsung satu persatu sedotan dilepas yang selanjutnya membuka tali pengikat. Ubur-ubur yang segera terjun ke laut untuk bisa bebas kembali. Mereka bertiga yang melihat sontak senang, ya walaupun di saat berbalik arah para pasukan Tuan Crab sedang menunggu di belakang. SpongeBob yang sempat berbaik hati kepada Tuan Crab sangat bikin apes matanya malah ditarik ke depan. Yang kemudian pasukan teri siap ingin menghabisi. Namun belum saja hal itu dilakukan, secara tiba-tiba dari jauh ubur-ubur kembali, yang membuat Crab memerintahkan seluruh anak buah untuk segera bersiap menangkap. Seluruh orang yang sibuk dan meninggalkan SpongeBob. Secara mengejutkan, makhluk yang datang hanya ingin membebaskan mereka bertiga, hingga selanjutnya Tuan Crab emosi dan segera naik ke atas untuk menembak. Ketika tali berhasil terkait ke badan, akhirnya ubur-ubur emosi dan secepat mungkin bergerak ke kapal. Seperti yang bisa kalian lihat, ubur-ubur dengan sangat marah ingin menghajar yang mengakibatkan kapal pecah tak berbentuk. Tak hanya itu, dirinya juga mencoba mengikat dalang dari pelaku sampai-sampai ludah yang dibuang kembali ke wajah. Tak puas dengan serangan yang diberikan, kembali ia melemparkan tubuh ke material kapal dan berlanjut terjadilah pusaran besar sampai tak ada satupun yang terlihat, melainkan hanya ada Squidward yang muncul. Tapi setelah ditelusuri lebih lanjut, kejadian yang tadi merupakan cerita dari Squidward di restoran yang membuat orang-orang di sekitarnya tertawa. Yang mana dengan tawa mereka, sang Squid memutuskan untuk keluar. Dan juga terlihat di sini terdapat ubur-ubur yang tadi yang sedang menyiramkan jelly kepada semua orang. Yang kemudian film pun berakhir, guys. What did you? Okay, I'm nice. Now And I are having a sleepover in your belly button. Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di rumah Squidward, terlihat dirinya tengah tertidur pulas, yang ketika sudah bangun bagian dari tentakel memakai 4 buah sendal berwarna pink. Setelah pergi dan telah siap membersihkan badan,
ia pun secara semangat berlanjut menuju ke kebun belakang rumah dan terpantau kalau tanaman yang ada telah layu seperti ingin mati. Merasa kalau itu butuh formula pengembang, dengan sigap Squidward menyemprotkan cairan penyubur Hold still. yang hasilnya tanaman yang dimaksud berhasil segar kembali. Tapi ketika dicium secara dalam, tak disangka Patrick telah ada di depan, yang sontak Squid terkejut. Hingga SpongeBob rupanya juga sudah berada di tempat. Di sini sang Patrick yang sempat memakan tanaman, kemudian dirinya yang emosi mencoba menyingkirkan mereka semua, dan Patrick yang merasa bersalah hanya bisa mengeluarkan es krim. Selanjutnya, Squidward yang menawarkan semprotan agar es krim dapat membesar. Sontak Patrick yang melihat langsung setuju, serta hasilnya es krim tersebut berubah bentuk sampai dirinya keberatan. Squidward yang tertawa melihat hasil yang dimaksud, rupanya sang bintang laut juga ikutan senang, dan yang ada mereka berdua dengan asik menikmati es krim bersama. Setelah es krim habis dinikmati, secara spontan Patrick yang melihat formula dengan sigap meminjam, yang berlanjut SpongeBob yang berterima kasih mencoba memakai pada bagian sepatu. Berhasil membesar dan Patrick mengambil alih. Tak disangka ia meminta Squidward untuk disemprot dan Squidward hanya bisa menolak dengan berbagai ekspresi. Namun Patrick yang jahil secara cepat ia memberikan pada bagian hidung, yang alhasil hidungnya jadi super jumbo seperti bantal guling. What did you do? Patrick beserta SpongeBob yang kabur akan hal tersebut. Squidward pun dengan rasa berat mengejar, dan mereka berdua telah sampai pada Gary untuk meminta mencoba formula pembesar instan. Hingga benar saja cangkang yang disemprot tiba-tiba mengembang, yang besarnya melebihi dari badan SpongeBob, guys. Squidward yang sempat menyusul dan bertanya pada Gary, ternyata di saat Gary berjalan ia juga merasa keberatan. Hingga pada situasi SpongeBob terpantau mereka sedang melihat Tuan Crab yang sedang berjalan sambil melempar koin ke atas. Memandang hal itu, SpongeBob pun bergegas masuk ke dalam pusar yang berlanjut ditembak ke atas untuk membesarkan koin yang masih terbang. Yang akhirnya koin yang dimaksud menimpa Tuan Crab dengan sangat sadis. Merasa bangga kalau ia bisa membesarkan uang, secara tiba-tiba di saat mereka berbicara satu sama lain, Squidward dengan darah tinggi meminta pertanggungjawaban untuk mengembalikan hidungnya kembali seperti semula. Mereka yang tak punya pilihan lain dan hanya memiliki formula penyubur, dengan percaya SpongeBob menyemprotkan kembali cairan, dan yang ada hidungnya semakin membesar dan memanjang. Apalagi di momen ini seorang Patrick yang merasa pintar mencoba memerintahkan untuk menyemprot pada bagian lain, yaitu seperti kepala yang mengembang layaknya alien. Tak cukup dengan itu saja, SpongeBob juga diperintahkan untuk menyemprot bagian perut, tangan kanan dan kaki tentakel beserta tangan di sebelah kiri. Lagi dan lagi hingga sampai pada bagian mulut. Sial, pada semprotan terakhir pada bagian pusar, terpantau dari jauh seorang Squidward berubah bentuk sangat aneh, yang ketika dirinya panik, sontak sebuah tinta hitam keluar, serta kemudian barulah sang Squid mengembang sangat besar layaknya raksasa. Tak menyangka kalau tubuhnya bakal menjadi jumbo, malah Patrick yang melihat merasa tak bersalah, dan yang ada mereka berdua membanggakan Squid karena telah menjadi monster. Sempat emosi dan ingin menghabisi SpongeBob dan Patrick, apa boleh buat mereka masih saja beralasan, yang selanjutnya kabur sambil memberi semangat kepada Squidward. Emosi akan hal yang dimaksud, tanpa pikir panjang ia berusaha mengejar, dan mereka yang melihat itu malah berteriak seolah-olah ada monster jahat yang ingin menghabisi. Pelarian mereka yang menuju perkotaan Bikini Bottom, alhasil orang-orang di sekitar langsung panik ketakutan, sampai-sampai ada seorang ibu menunggangi sang anak untuk kabur menjauh. Dikejar dan terus dikejar sampai ke dalam kota. Alhasil beberapa kelompok keamanan berusaha mengatasi, tak terkecuali orang yang sedang bersantai. Namun ketika sudah berhasil mendapatkan target, Squidward pun yang emosi hanya bisa menangkap mereka sambil mendengarkan beberapa perkataan yang tidak penting. Tapi di detik yang sama pada bagian bawah, rupanya para warga sudah berkumpul ingin menghajar
yang kemudian secara tiba-tiba seorang anak laki-laki muncul dan menyarankan bahwa Squidward mungkin monster yang baik seperti yang ada di buku ceritanya. SpongeBob yang sempat menyetujui hal itu bahwasanya kalau ia bisa membantu kegiatan warga, sontak dirinya yang mendengar mengamuk gak karuan, yang alhasil para warga ingin melanjutkan menghabisi Squidward dengan beberapa peralatan. Di sini, Squid yang sempat dihajar oleh beberapa jebakan sampai terjatuh ke tanah. Tanpa berlama-lama, salah satu warga langsung mencoret bagian bibir, yang setelah tubuhnya diikat sampai tak bisa bergerak, barulah ia menyetujui semua permintaan para warga. Namun, beberapa permintaan dari warga tersebut ada yang nyeleneh, salah satunya seperti meminta menidurkan di kuku bagian kaki. Kemudian Squidward juga membantu seseorang untuk bermain ski dari atas bukit yang berlanjut menghembus baling-baling, memberi pakan ternak dan mengecat rumah, yang hasilnya ia terlihat begitu sangat lelah. Yang belum lagi ada beberapa warga meminta untuk terbang untuk menggunakan hidung yang besar. Tapi di saat ada seseorang bersin akibat virus, sontak para warga berbondong-bondong menyalahkan Squidward yang kemudian mengejar ke beberapa sudut kota. Ya walaupun ketika Squid terlihat bersembunyi, malah mereka semua hanya bisa bertanya-tanya kemana monster Squidward pergi. Setelah aman dari kejaran dan ia pergi untuk pulang, tak disangka rumahnya telah dipasang jebakan, sampai-sampai baru saja disentuh secara spontan gigi besi menggigit secara brutal. Karena tidak ada tempat untuk istirahat malam, akhirnya ia memutuskan untuk tidur di atas bukit dengan rasa yang sangat sedih. Namun belum saja tidur, terpantau SpongeBob memanggil, yang rupanya mereka berdua telah menumpang di bagian pusar untuk tidur semalam. Melihat itu, Squid pun yang menolak dengan rasa sedih. Ia berbicara tentang keluh kesahnya, dan mereka yang melihat hanya bisa bermain air mata sambil berdiskusi untuk memberi solusi sang teman. Setelah menemukan solusi, keesokan paginya terdengar pada bagian dalam SpongeBob dan Patrick seperti sedang membuat sesuatu. Yang itu terbukti ada sebuah kado keluar dari atas untuk diberikan kepada Squidward. Berusaha didorong untuk bisa sampai pada sosok raksasa, sontak Squid yang melihat merasa terkejut, serta mereka berdua dengan rasa baik hati memberikan sebagai solusi agar Squid merasa senang. Kemudian selesai dibuka, rupanya isi dari kado merupakan seekor klarinet yang sontak dirinya senang sambil mencoba meniup alat musik. Tapi yang sangat bikin mengagetkan, secara tiba-tiba tubuhnya mengecil secara cepat yang berlanjut terjatuh termasuk alat musik yang ditiup. SpongeBob dan Patrick yang berusaha menarik temannya, sontak dirinya yang sudah selamat mempertanyakan sesuatu tentang klarinet yang dibuat, di mana setelah ditelusuri ternyata klarinet raksasa yang dibuat menggunakan tanaman Squidward. Help me shake clarinet. Dan kemudian film pun berakhir, guys. Oh, mercy, Mr. Krabs. I'm looking for a job. Sandy, think poor Sandy. Hai guys, pada suatu hari di Krusty Krab, terlihat SpongeBob tengah melayani Sandy untuk memberikan Krabby Patty combo yang lengkap. Namun di sini Sandy hanya mengambil segelas minuman dan memilih memakan bekal dari rumah. Kemudian setelah ditelusuri, ternyata isi dari bekal tersebut merupakan kacang barbecue, sampai-sampai SpongeBob yang sempat melihat menutup mata dengan cara menenggelamkan secara rapat. Namun Sandy yang santuy dan mencoba mengambil satu kacang, mengejutkan setelah disantap mulut Sandy sontak berapi, yang selanjutnya berasap yang dikeluarkan dari cerobong. Selesai dari itu, SpongeBob yang masih takut tak apa boleh buat, Sandy dengan baik hati memberikan, dan dirinya yang penasaran sedikit memantau di sekitar sebelum mengambil kacang. Berlanjut dilahap dan berefek api seperti Sandy sebelumnya. Mengejutkan, SpongeBob merasakan ada sesuatu yang jika dilihat ke atas ternyata ada Tuan Krab sedang memantau, dan dengan itu matanya pun turun untuk melihat hal tak biasa di lokasi SpongeBob. Dan benar saja, setelah melihat ke belakang terpantau ada sepiring kacang barbecue
yang dengan cepat dirinya turun untuk mengatasi hal yang tak diinginkan. Krab yang dengan emosi memarahi SpongeBob, ia pun yang merasa bersalah meminta maaf kepada Tuan Krab, serta Sandy yang melihat hanya meminta Tuan Krab untuk mencoba. Di sini Krab yang sedikit marah sambil menyita patty dan kacang. Apa boleh buat setelah dibawa kabur ke ruang kantor, mengejutkan Krab yang mencoba secara sembunyi dengan spontan mengeluarkan semburan, dan akhirnya ia pun suka sambil mengatakan kalau Sandy akan ia rekrut sebagai koki baru. Sang Sandy yang terkejut tiba-tiba Krab menarik ke dalam dapur dan langsung memberikan topi pekerja Krusty Krab. SpongeBob yang sempat senang dengan kesepakatan antara mereka berdua, dengan sangat cepat seorang Krab memberikan beberapa keperluan barbeque yang itu ia rakit sedemikian rupa dengan beberapa alat sekitar. Setelah dirasa Sandy kuat di sepak, Krab pun bergegas pergi ke depan untuk memasang papan menu baru berupa kacang panggang, yang itu dengan sedikit semburan mengarah ke wajah Squidward. Di sisi lain, SpongeBob yang mencoba menghibur Sandy karena ia karyawan baru. Kemudian mereka berdua pun bergegas menuju meja eksekusi, dan SpongeBob sebagai karyawan lama hanya bisa membanggakan tempat panggangan. Namun secara tiba-tiba tepat di depan sudah ada pesanan menumpuk, yang itu merupakan pesanan Krabby Patty SpongeBob. Hingga ketika dirinya melihat pesanan kacang belum ada, SpongeBob yang baik hati mencoba mempromosikan dengan cara memberikan ke salah satu customer. Seorang Bubble Bass yang terkenal lemparan kacang, tiba-tiba ia yang sempat menolak menyukai, yang lagi-lagi mengeluarkan semburan seperti knalpot racing. Selanjutnya, ia yang merasa kalau makanan buatan Sandy sangat begitu nikmat. Sontak di saat memberikan nilai melalui bokong, orang-orang sekitar pun menjadi penasaran, dan itu diikuti oleh yang lain dengan sedikit mengantri. Banyaknya pesanan terkait kacang sampai kertas menumpuk. Barulah masing-masing dari mereka senang karena mendapati pesanan yang lumayan. Apalagi SpongeBob dan Sandy saling bersemangat membuat menu andalan. Setelah begitu lama berinteraksi bersama SpongeBob, barulah mereka selesai dan terpantau para pelanggan sekitar sangat menyukai makanan yang berapi ke segala arah, termasuk seorang bayi sampai-sampai ibunya gosong menghitam. Tapi makin kesini pesanan seorang SpongeBob semakin sedikit, dan lama-kelamaan Sandy memanggang begitu banyak karena permintaan pelanggan telah beralih dari patty. Seperti yang bisa kalian lihat, Bubble Bass malah adu skill dan hasilnya matanya merah, yang selanjutnya semburan yang keluar dari Krusty Krab malah mengarah ke pulau daratan sampai 3 pohon kelapa terbakar. Kemudian Tuan Krab yang menyediakan lebih banyak panggangan barbeque. Secara semangat, Krab memberikan beberapa keperluan, sampai-sampai tempat kerja SpongeBob sedikit tersingkir. Akan tetapi, Sandy yang semakin semangat dengan peralatan yang banyak, Krab pun langsung mengeluarkan daftar pesanan yang ada, dan pesanan SpongeBob hanya sedikit bagian kertas. SpongeBob yang memasak satu patty, tiba-tiba tepat di samping Sandy mengeluarkan jurus masak terpendam yang sangat begitu cepat hingga SpongeBob terkena sedikit efek dari beberapa kacang. Kemudian yang sangat bikin terkejut ketika Sandy selesai memasak dan SpongeBob memberikan satu patty, sial Sandy yang mengambil hanya untuk ganjel panggangan, serta sontak SpongeBob bersedih melihat patty-nya tak laku. Setelah beberapa waktu berlalu dan suasana Krusty Krab berubah, faktanya orang-orang yang datang banyak dari kalangan koboi, hingga Squidward yang melihat sedikit kurang semangat. Di bagian dapur yang sudah sangat banyak asap tebal karena Sandy menggunakan banyak bakaran, ternyata SpongeBob yang berada di sudut merasa tak tahan akan polusi, apalagi ia di sini hanya menjadi asisten yang dikarenakan tak ada satupun yang memesan patty. Berusaha mengambil capitan yang berada di ujung meja, beruntung setelah mendapatkan dan memberi, SpongeBob langsung keluar dapur dengan alasan banyaknya asap pengganggu. Dengan bercampur penampakan asap menutup pintu sendirian. Ia yang tak dapat kembali masuk, akhirnya Sandy pun beraksi sendiri, dan Tuan Krab yang ingin membuang limbah. Mereka dikejutkan oleh SpongeBob di luar, sambil Krab menghiraukan dan membuang Krabby Patty yang tersisa. Krab yang bersenang-senang karena banyak yang membeli kacang, tapi tidak pada mantan karyawan yang hanya bisa bersedih di tumpukan patty bekas.
Sandy yang merasa kasihan melihat SpongeBob yang dipecat. Akhirnya ia pun yang melihat Tuan Krab memiliki ide, yang mana ketika bos besar Krab tengah bersenang dengan uang, tiba-tiba terdengar ada keributan di luar, yang rupanya para pelanggan telah menuntut pesanan yang tak kunjung datang. Squid yang tak merasa bersalah dan hanya menyuruh Krab melihat ke dapur. Faktanya seorang Sandy tak mau bekerja lagi dan lebih memilih membuat kacang dan meninggalkan peralatan. Sandy hanya bisa santuy dimarahi Tuan Krab dan langsung pulang. Sesampai di kasir, ia juga tak lupa mengembalikan topi pekerja dan berlanjut pergi dari restoran. Selanjutnya, para customer yang meminta pertanggungjawaban atas pesanan. Apa boleh buat, mereka yang sudah sangat emosi hanya bisa merusak gedung Krusty Krab dengan mencabut beberapa properti yang ada. Tapi di saat salah satu dari mereka mencoba memakan meja, tak disangka rasa kayu yang dimakan lumayan enak, yang alhasil Bubble Bass yang penasaran mencoba menggigit lantai. Kemudian pemimpin koboi yang meminta untuk memakan bangunan, langsung tanpa rasa bersalah mereka menghabisi benda yang terlihat, sampai-sampai restoran yang tadinya utuh menjadi hilang. Di sisi lain, SpongeBob yang hanya bisa memasak patty dengan kondisi tak semangat. Beruntung aroma yang berteriak membuat orang-orang yang tadi tertarik oleh patty, yang hasilnya dua orang itu memesan termasuk Bubble Bass. Orang lain yang juga ikutan mengantri sampai panjang. Sontak SpongeBob kembali cerah semula dan memulai kembali aktivitas dan fasilitas yang ada. Namun yang bikin gak ada akhlak Krab yang mengatakan kalau harga naik 2 kali lipat. Secara tiba-tiba Sandy menarik badan Tuan Krab sambil menyemangati SpongeBob dengan usaha barunya. Yang kemudian film pun berakhir guys.